Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilan Rohmat dengan NIM 6324073 dari kelas 634A26. Di sini aku ingin menjelaskan tugas PBL 1 dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Setelah video perkenalan ini, aku akan menjelaskan perhitungan forecasting penjualan dan regulasi dari mobil Ayla. Untuk tahu gimana jelas perhitungannya, kita langsung next aja. Oke, pertama-tama di sini ada referensi data atau namanya link sumber ya. Di sini ada referensi data dari tahun 2016 sampai tahun 2025 dan ini hasil penjualannya. Nah, langsung saja kita ke metode pertama yaitu time series moment. Nah, pertama di sini sudah ada tabelnya ya. Nah, sudah ada tabelnya ya. Ini. Nah, awalnya kan hanya diketahui tahun dan hasil penjualan saja ya. Nah, gimana cara kita untuk mencari X-nya, XY, dan X pangkat 2-nya? Caranya mudah banget. Untuk X-nya, ini, oke, sebenarnya ini 0. Nah, kenapa ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya? Karena gini, 2016 itu tahun tanggal. Lalu 2017 itu tahun pertama, 2018 tahun kedua, sampai seterusnya tahun 2025 itu tahun ke-9. Lalu 2026 itu tahun ke-10. Seperti itu ya. Nah, lanjut, gimana cara nyari X-nya? Cara nyari X-nya itu, X kita kalikan Y. Nah, X ini kita kalikan Y. Nah, begitupun sama untuk 2017 ya. X kita kalikan Y. Nah, sampai seterusnya tahun 2025, caranya pun sama. X dikalikan Y. Lalu kita cari X pangkat 2-nya. Untuk cari X pangkat 2-nya, tinggal X dikali X lagi. Begitupun seterusnya sampai tahun 2025 ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih. Nah, jumlah atau disam ya. Nah, sum total hasil penjualan atau Y itu sebesar 222.908. Lalu, sum hasil X itu sebesar 45 ya. Lalu di sini, oke sebentar. Lalu di sini ada sum dari hasil XY. Kita sum dulu ya hasil XY di sini. Nah, lalu kita sum juga yang X pangkat 2-nya. Nah, setelah di sum semua ya ini, kita lanjut ke rumus dari metode time series moment. Pertama di sini ada persamaan pertama, itu rumusnya sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Lalu rumus persamaan kedua itu ada sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X pangkat 2. Langsung aja kita masukin persamaan pertama yaitu sigma Y. Sigma Y-nya itu yang ini, 222.908. Lalu A dikali N. Nah, N-nya itu yang ini ya. Karena kan 2026 tuh tahun ke-10 ya. Jadi kita tulis di sini 10A. Lalu B dikali sigma X. Nah, sigma X itu yang ini, 45. Kita ketik 45B. Nah, lanjut ke persamaan kedua. Persamaan kedua di sini tuh sigma XY. Sigma XY ini ya. Sigma XY sebesar 936.039. Lalu next ke A dikali sigma X. Sigma X ini berarti 45A ya. Lalu next ke B dikali sigma X pangkat 2. Ini ya, 295. Jadi 285B. Nah, setelah itu, karena aku mau cari B dulu, maka variabel A ini aku hilangkan. Nah, caranya gimana? Caranya, kedua variabel A ini dikalikan berapa supaya hasilnya sama. Ketika hasilnya sama, maka variabel A itu akan menjadi 0. Di sini aku kalikan 9 dan 2R. Nah, kalau udah, ini
variabel. Persamaan pertama kita kalikan ya, 222.908 dikalikan 9. Itu pun selanjutnya 10 dikali 9. X-nya juga sama dengan 45 dikali 9. Lalu next ke ini. Persamaan keduanya dikalikan 2. Lalu 45 dikalikan 2 sama dengan 285 dikalikan 2. Nah, kalau udah seperti ini, kita kurangkan. Kita kurang. Lalu ini kita kurangkan 0 ya. Artinya habis kan. Jadi kita ya udah nggak usah dianggap. Kita langsung hitung B-nya aja. B-nya itu ini. Dikurang. Nah, kalau udah, kita langsung cari B-nya nih. Di sini. Langsung kita pindah luas aja. Ini. Ini. Langsung kita hitung DB-nya. 134 94.000 dibagi dengan minus 165. Hasilnya B-nya itu minus 813. Nah, next, karena B-nya udah ketemu, kita mencari A. Cara cari A-nya itu, kita pilih salah satu nih di antara dua persamaan ini. Kita mau pakai persamaan yang mana? Nah, aku pakai persamaan yang pertama. Oke, sebentar. Ini persamaan pertama sigma Y ya. Oke. Setelah itu, ini B-nya aku pisah, karena kan nanti mau di input ya angkanya. Nah, setelah itu nih, aku turunin aja. Lalu 10A ini juga aku turunin. Satunya juga aku turunin. Nah, B-nya ini aku isi nih. B-nya itu yang udah kita cari tadi. Nah, kalau udah, kita turunin lagi. Ini juga. Nah, ini kita kalikan. 45 dikali minus 813. Temu nih hasilnya. Langsung aja kita pindah luaskan. Nah, ini aku pindah luas ke sini. 222.908. Karena pindah luas, dia kan minus ya. Jadi karena pindah luas, dia jadi plus. Jadi 36.571. Nah, setelah itu 10A-nya turun. Nah, kalau udah, kita hitung dulu ini 222.908 ditambah 36.571. Oke, hasilnya itu 259.479. Kita turunin 10A-nya, lalu langsung kita cari A-nya. Nah, ini pindah luas lagi deh ya. Tapi karena ini udah menghitung pembagian perkalian, jadi dia nggak ada yang namanya minus plus gitu ya. Dia juga belum 10. Jadi cara mencari A-nya tinggal 259.479 dibagi 10. Hasilnya itu 25.948 ya A-nya ya. Lalu kita cari nih, baru nih kita cari forecasting penjualannya nih. Rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Karena A-nya udah ketemu tadi ini, kita masukkan A-nya ini. Lalu B-nya udah ketemu tadi ini ya. Lalu X-nya itu ini, yang ini. X-nya 2006. Ya, 10 ya. Nah, lanjut deh. Ini kita turunin dulu, karena kita harus menghitung yang namanya perkalian. Di sini nih, minus 813 dikali 10. Langsung aja, 25.948 ditambah minus, sebentar kok gini ya. 25.948 ditambah minus 8.127. Nah, hasilnya tuh 17.821 ya. Oke, setelah ini kita buat grafiknya. Kalau udah gini, kita buat grafiknya. Ini tadi aku taruh sini ya angkanya, karena kan udah jadi nih hasilnya nih, ya. Udah dapet nih. Nah, habis itu aku taruh sini deh. Tuh, 2006-nya aku tambahin. Lalu kita buat grafik, yang namanya buat grafik ya. Disisipkan. Lalu, oke. Nah, ini deh grafiknya. Sebentar aku edit dulu supaya rapi. Ini harus ada angkanya. Oke, ini aku edit supaya
kelihatan warnanya ya. Setelah itu ini namanya judulnya itu forecasting penjualan mobil Ayla 2000. Nah, dia Ayla ya. Sama aja. Nah, seperti ini. Kalau udah selesai. Oke, jadi pertemuan metode time series moment hasilnya seperti ini ya. Hasil dari metode time series moment forecasting 2026-nya yaitu sebesar 17.821. Nah, oke, next di sini kita lanjut ke metode yang kedua yaitu timeless square. Di sini juga sama ya, sudah ada hasil tabelnya, datanya. Nah, untuk di timeless square ini sama seperti di time series moment tadi, tapi kita ada beda perhitungan nih. Nah, untuk X ini kita hitungnya seperti ini. Karena data aku ini ada 10 ya, dari 2016 sampai 2025 ada 10. Itu kan 10 kan genap ya. Jadinya dataku di sini angkanya itu ganjil. Seperti itu. Nah, di sini oke. Di sini aku mulai dari minus 9 ya. Nah, 2016 tuh minus 9, X-nya 2017 tuh minus 7, 2018 tuh minus 5. Nah, ini angka ganjil semua ya. Lalu sampai seterusnya 2025 juga jadi positif 9. Lalu 2026 itu X-nya positif 11. Lalu next untuk X-nya sama seperti yang tadi, caranya sama X dikalikan Y. Begitupun sampai 2025 caranya sama ya. Nah, untuk X-nya juga sama aja, X dikali X. Nah, oke, aku jawab. Nah, oke, sama ya. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlah dari Y itu 222.908, lalu total X itu 0 ya, tidak ada. Lalu total X Y itu minus 134.094, lalu total X pangkat 2 itu 330. Nah, lanjut langsung kita masukkan aja di sini. Untuk timeless square di sini ada rumus A, itu rumus A-nya itu sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y-nya itu ini ya, langsung aja kita masukin sigma Y. N-nya itu yang mana? N-nya itu jumlah ini. Kita jumlah tahun ya. Jumlah tahun kita ada 10 ya. Nah, lanjut kita bagi 222.8 dibagi 10. Nah, segini ya. Hasilnya tuh A-nya itu 22.291. Lanjut ke B-nya. Rumus B-nya itu sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sigma XY itu ini. Minus 134.94. Lalu sigma X pangkat 2-nya 330. Langsung aja kita bagi. Hasilnya B-nya itu minus 406. Karena sudah diketahui A dan B-nya, langsung aja kita masukin A-nya 22.091, lalu B-nya minus 406. Lalu X-nya itu berapa? X-nya itu 11. Nih, X-nya itu ini. Nah, langsung kita hitung aja ya. Sama dengan ini dikali 11. Terus ini ditambah. Ini. Nah, hasilnya sama ya. Forecasting dari metode timeless square itu sama seperti time series moment sebesar 17.821. Ya, sama ya. Lalu lanjut kita buat yang namanya grafiknya. Di sini kita pilih ini, lalu klik OK. Nah, di sini ya. Ya, aku edit dulu supaya cantik. Supaya rapi. Sebenarnya ini kenapa? Oh, dia kurang. Harusnya ini ya. Dia kurang, guys. Oke. Nah, yang ini kita hapus aja ya, karena tadi aku ada kurang. Nah, yang benar yang ini ya. Sampai tahun 2026.
Ini mau aku masukkan angka-angkanya. Angkanya di sini, ini ya, yang 2026. Nah, aku warnain supaya kelihatan gitu. Lalu judulnya juga sama kayak ini, kita salin aja ya. Kita salin aja di sini. Nah, inilah hasil dari forecasting penjualan mobil Ayla 2026 dengan metode time least square. Sama ya hasilnya dengan time series kemarin. Oke, di sini kita lanjut ke yang namanya metode ketiga yaitu semi average ya. Nah, semi average di sini sudah ada tabelnya juga ya. Nah, agak beda nih perhitungannya nih. Untuk semi average kita perlu menghitung semi total, semi average, dan X-nya. Untuk menghitung semi total, pertama-tama kita harus membagi datanya menjadi dua dulu. Karena data aku ada 10 ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2025, datanya kita bagi dua, jadi kelompok pertama itu ada 5 data atau 5 tahun, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020. Lalu kelompok kedua tuh ada yang namanya 5 data juga, dia dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Nah, di sini juga sudah aku beri pembatas ya, di sini sudah aku beri pembatas tandanya. Oke, lanjut kita menghitung kelompok A dulu, ini ya, atau kelompok pertama. Nah, cara menghitung semi totalnya gimana? Kita sum saja. Kita sum dari kelompok pertama dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, setelah itu kita hitung semi average ya. Gimana kita hitung semi average-nya? Gampang banget, tinggal semi total ini ya 112.662 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena data ini ada 5 ya. Nah, hasilnya itu 22.532,4. Nah, lanjut sama juga untuk yang kelompok kedua atau B-nya ini. Kita sum untuk mencari semi totalnya. Dari 2021 sampai tahun 2025 ya. Hmm. Lalu ini caranya gimana? Caranya ini dibagi 5 juga. Untuk semi average-nya itu 110.246 dibagi 5. Nah, hasilnya seperti ini. Ini aku angkain sebentar. Oke, ini aku angkain dulu deh formatnya supaya ketahuan angkanya, titiknya. Nah, oke. Untuk semi average yang A itu sebesar 22.532 dan semi average yang B itu 22.049. Nah, lanjut yang A-nya itu sudah diketahui ya, A-nya itu ini, kelompok pertama, sebesar 22.532,4. Lalu lanjut ke B-nya, cara nyari B-nya itu, dia harus perlu dikurang dulu. Ini kelompok B dikurang kelompok pertama, atau kelompok A. Jadi 22.049,2 dikurang 22.532,4. Nah, lalu dibagi N. Nah, atau X bawahnya ini. Dibagi N. Dibagi 5. Nah, total data aku setelah dibagi 2 tuh ada 5. Kalau kita ada kelompok keduanya. Nah, setelah itu ini 22 langsung aja ya. Ini kita kurangi, sama. Kelompok B kita kurangi dengan kelompok pertama, kelompok A. Lalu dibagi 5. Nah, setelah itu kita hitung. Minus 403 dibagi 5. Nah, minus 97 hasilnya. Jadi, A-nya udah ketahuan ya. Sebesar 22.532. Lalu B-nya ketahuan minus 97. Nah, untuk X-nya berapa? X itu ini. 8. Nah, supaya setelah kita mencari A dan B, ya udah kita langsung lanjut rumus forecasting penjualannya. Nah, ini ya, lalu ini minus 97 dikalikan 8.
lanjut 22.532 ditambah minus 773. Hasilnya itu untuk forecasting semi average ada di 21.759. Nah, kalau udah gini kita lanjut ke bikin grafiknya. Cara bikin grafiknya tuh gampang. Nah, ini aku masukin dulu ya tadi supaya kelihatan angkanya. Ini aku masukin dulu tadi nih angka Y-nya ke ini. Hasil forecasting 2026 aku masukin ke sini. Lalu lanjut bikin grafik. Sama seperti tadi, ini kita ini lalu kita iniin kita warnain. Nah, judulnya juga sama ya, kita samain. Judulnya sama aja. Nah, oke, ini dia hasil forecasting penjualan mobil Ayla 2026 dengan metode semi average. Hasilnya itu forecasting penjualan mobil Ayla 2026 sebesar 21.759. Nah, oke, di sini kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu regresi tunggal penjualan. Untuk regresi tunggal penjualan di sini juga sudah ada tabelnya ya, seperti ini. Nah, tabel regresi tunggal penjualan ini sama dengan yang ada di time series moment. Jadi perhitungannya kurang lebih sama ya. Untuk menghitung SX-nya, untuk menghitung X-nya yaitu sama seperti tadi, 2016 tuh tahun ke-0, lalu 2017 tuh tahun pertama, 2018 tahun kedua, begitupun seterusnya sampai 2025, lalu 2026 dia tahun ke-10. Lalu untuk mencari X pangkat 2-nya, itu sama X dikali X. Begitupun selanjutnya sampai tahun 2025. Lalu next, untuk mencari XY. Untuk mencari XY-nya ini sama ya, X dikalikan dengan Y. Nah, begitupun sampai dengan 2025 sama aja ya. Oke. Lalu setelah itu kita lanjut ke perhitungannya. Oh ya, jumlahnya dulu. Di sini kita totalin dulu semuanya. Total dari hasil penjualan atau Y itu sebesar 222,8, lalu total X atau tahun itu 45, lalu total X pangkat 2 itu 285, lalu total X Y itu sebesar 936,39. Lalu di sini sudah ada rumusnya ya, rumus untuk menghitung A. Langsung aja kita lanjut ke perhitungannya. Di sini kita masukin sigma Y. Sigma Y itu ini ya, 222,908 dikali dengan sigma X pangkat 2. Ya, ini sigma X pangkat 2 itu ini ya, 285. Nah, lalu lanjut, di sini sigma X itu 45 ya, dikali dengan sigma XY. Sigma XY itu ini ya, 936,039. Nah, lalu lanjut yang di bawahnya ini N itu tuh ini ya, 10 ya. N-nya tuh 10 dikali dengan sigma X pangkat 2, 285 ya. Nah, lanjut yang sebelahnya, sigma X pangkat 2. Di sini sigma X kita ketahui 285 ya. Bukan. Sigma X itu yang ini ya, 45 ya. 45. Jadi 45-nya kita kuadratin. 45 kuadrat. Nah, ini kita kuadratin nih. Nah, biar cakep. Lalu setelah itu, ini tinggal kita hitung aja, 22. Kan ini sigma Y ya. Sigma Y itu 222.900. Oke, ulang. Sigma Y ini, maaf. Oke, sigma Y ini 222,908
dikalikan dengan sigma X pangkat 2 itu 285 ya. Oke, enter. Nah, ini dia hasil dari sigma Y dikali sigma X pangkat 2. Lanjut, di sini kita kalikan sigma X 45 dikalikan dengan sigma XY 93639. Nah, hasilnya itu 42.121.755. Lalu next, di sini N-nya 10 dikalikan dengan X pangkat 2-nya 285 ya. Nah, lalu di sini 45 dikali 45 ya. Bukan X pangkat 2 ya, tapi X-nya dikalikan 2 kali. Nah, seperti ini. Udah kita tinggal hitung aja. 63.528.780 dikurang dengan 42.121.755. Hasilnya itu 21.407.25. Lalu kita hitungin bawahnya 2.850 dikurang dengan 2.025. Oke, lalu kita bagi 21.407.25 dibagi dengan 825. Hasilnya itu A-nya 25.948. Lalu kita next ke perhitungan B-nya. Di sini ini dia rumus perhitungan B-nya ya. Langsung aja kita masuk. Di sini N-nya itu 10 ya. 10 dikali dengan sigma XY ya. Sigma XY itu 936.039. Oke, lalu di sini sigma X dikali sigma Y. Sigma X per 5 dikali sigma Y. 022. Lalu di sini dikalikan lagi 10 dikali sigma X pangkat 2 itu 285. Lalu di sini sama ya, 45 pangkat 2 ya. 45 pangkat 2. Jadi kita pangkatin dulu ini. Format sel subscript. Oke. Nah, kalau udah langsung aja kita hitung N-nya 10 dikalikan dengan sigma X ya. Ini ya 936. Lalu sigma X 45 dikalikan dengan sigma Y 222,98. Lalu ini 10 ini yang 10 ini dikalikan dengan 285 ya sigma X pangkat 2. Lalu di sini 45 dikali 45 berarti 9. 45 kali 45. Seperti itu ya. Oke. Langsung aja kita hitung 9.360.390 dikurang dengan 10.030.860. Nah, lalu bawahnya juga 2.850 dikurang dengan 2.025. Nah, kita bagi 670 470 dibagi dengan 825. Hasilnya itu B-nya minus 813. Lalu lanjut kita ke rumus forecasting penjualannya. Di sini A-nya sudah kita ketahui ya, sebesar 25.948. Lalu B-nya juga sudah kita ketahui sebesar minus 813. Nah, lalu X-nya itu yang ini ya, 10. Enter. Oke. Ini kita turunin, lalu ini kita kalikan. Minus 813 dikali 10. Hasilnya minus 801,27. Ini ada pembulatan ya di angka. Ini ada pembulatannya. Sebelumnya itu kalau nggak dibulatin tuh seperti ini. Nah, oke. Kita lanjut. Ini langsung kita ke perhitungannya ya. 25.948 ditambah dengan minus, kita tulis dulu. Wait. Oke, ada error. Oke, ini kita turunin dulu ya. Kemudian ini kita kalikan. Tambah 25.948 ditambah dengan
minus 8.127. Hasilnya itu Y-nya sebesar 17.821 ya. Sama dengan yang ada di time least square dan time series momennya ya. Oke lah, sekarang lanjut kita bikin yang namanya grafiknya. Nah, kalau misalkan udah selesai nih, kita taruh di sini dan di sini. Nah, ini aku gunakan untuk membuat grafik ya. Oke, kita buat grafiknya. Nah, ini nih, aku taruh sini aja. Nah, oke. Ini aku tambahkan label data dulu. Lalu aku kasih. Oke, untuk hasil forecasting penjualan mobil Ayla tahun 2026 dengan metode regresi tunggal penjualan yaitu sebesar 17.821. Nah, oke, di sini kita lanjut ke metode regresi tunggal biaya promosi. Jadi kita di sini akan mencari biaya promosi dari tahun 2026. Oke, pertama-tama harus ada tabel seperti ini dulu. Nah, untuk hasil penjualan sudah ada ya, sudah kita cari. Lalu untuk biaya promosi itu sudah kita dapatkan ya, dari 2016 539 sampai 2025 tuh 760. Lalu kita cari X kuadratnya atau X pangkat 2-nya. Caranya gimana? Nah, X ini 539 dikalikan 139. Begitupun juga seterusnya sampai tahun 2025. Sama ya. Lalu kita cari X-nya. Sama aja. Ini B promosi 539 dikalikan dengan hasil penjualan atau Y-nya 40.300. Begitupun sampai tahun 2025 ya. Jadi ini kita kalikan X, lalu kita kalikan Y seperti ini. Lalu kita jumlah semuanya. Jumlah dari hasil penjualan atau Y yaitu sebesar 222.908. Lalu jumlah dari biaya promosi atau X yaitu sebesar 6.491. Oh ya, ini dalam bentuk jutaan ya. Dan hasil penjumlahan dari X pangkat 2 yaitu sebesar 4.258.317. Lalu hasil dari penjumlahan X-nya yaitu sebesar 142.987.990. Ini nggak bisa aku sebut 6.000 sih, karena ini dalam bentuk jutaan ya angkanya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke perhitungannya. Yang pertama di sini sudah ada rumus A ya. Rumus cara menghitung A. Langsung aja kita ke perhitungannya. Di sini sigma Y-nya itu 22.908 dikalikan dengan sigma X pangkat 2, yaitu sebesar 4.258.317. Nah, next, sigma X-nya itu di sini kita tulis aja 6.000 ya. 491 dikalikan dengan sigma X-nya itu 142.987.990. Nah, lalu lanjut ini N dikalikan sigma X pangkat 2. N-nya itu di sini jumlah datanya ya, jumlah data kita ada 11, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2026. Lalu lanjut sigma X pangkat 2 dikalikan sigma X pangkat 2 yaitu 4.258.317. Lalu ini sigma X pangkat 2 atau sigma X dikalikan 2 kali. Sigma X yang ini ya, yang 6.491, tapi nanti kita kasih pangkat ya. 6.491. Kita kasih pangkat. Nah, di sini aku kasih pangkat. Oke.
Oke, sudah. Lalu kita hitung ini. Sigma Y dikalikan dengan sigma X pangkat 2. 222.8 dikalikan dengan 4.258.317. Lalu untuk sigma X-nya, di sini sigma X-nya itu 6.491 dikalikan dengan sigma XY sebesar 142.987.990. Lalu di sini N dikalikan sigma X pangkat 2, N-nya itu 11, dikalikan dengan sigma X pangkat 2, yaitu sebesar 4.258.317. Lalu di sini sigma X dikalikan 2 kali ya. Sigma X dikalikan 2 kali. Nah, setelah itu kita hitung 949 miliar 212 juta 925.836 dikurang 928 miliar 135 juta 43.090. Lalu setelah itu yang bawahnya 46 juta 841.487 dikurang dengan 42.133.081. Setelah itu kita bagi. Nah, ketemu hasil A-nya yaitu 4.476,65 ya. Lalu kita masuk ke perhitungan B, ini dia rumus B-nya ya. Pertama ini N-nya itu 11 tadi, N dikali sigma XY, sigma XY itu ini ya, 1/2, ini 1/2, 987, 990. Lalu sigma X itu ini ya, 6.491 dikalikan dengan sigma Y, 222.908. Setelah itu N-nya itu 11 dikalikan dengan sigma X pangkat 2, 4.258.317. Nah, lanjut di sini sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2-nya itu ini ya. Yang ini bukan pangkat 2 ini, tapi sigma X-nya dikalikan 2 kali. 6.491. Nanti ini negatif. Ini kita kasih tempat ya di sini. Buat sel script. Nah, setelah itu kita kalikan ini 11 dikali sigma X-nya ini. Lalu sigma X dikalikan dengan sigma Y. Ini ya. Nah, lalu 11 dikalikan dengan sigma X pangkat 2. 4.258.317. Lalu sigma X dikalikan 2 kali ya. Nah, hasilnya itu sebesar, oh belum. Di sini hasilnya itu 1.572.867.890 dikurang dengan 1.446.895.828. Lalu yang ini bawahnya itu 46.841.887 dikurang dengan 42.133.081. Lalu kita bagi 12597 itu 125.972.622 dibagi dengan 4.708.400. Hasil B-nya itu 26,75. Lalu karena Y-nya di sini sudah diketahui ya, tadi sudah kita cari di sini Y-nya, yaitu sebesar 17.821. Jadi kita masukin Y yang di sini. Lalu A-nya juga sudah kita ketahui di sini. Nah, B-nya juga sudah kita ketahui ya. Nah, untuk X-nya belum kita ketahui nih. Jadi kita tandakan X. Oke. Di sini langsung aja kita balik kali ya. Langsung aja kita balik. Jadi di sini 27X
ini ditambah dengan ini. Nah, setelah itu ini kita jadikan kurang. Bukan di sini jadikan kurangnya. Maaf ada kesalahan. Harusnya aku turunin dulu semuanya. Lalu ini 27B, jadi 27X. Nah, seperti ini harusnya. Lalu baru kita pindahkan 27X-nya di sini. Setelah itu ini di sini. Lalu karena positif ya, jadi negatif. Lalu ini juga kita tinggal turunin aja. 7X-nya kita turunin, lalu ini kita hitung 17.821 dikurang dengan 4.477. Hasilnya itu 13.344. Lalu lanjut aja di sini. Oh, ini 27. Nah, oke. Ini harus ada garisnya ya. Supaya kelihatan adanya pembagian. Nah, 13.344 dibagi 27. Hasilnya yaitu 494 untuk hasil X aku. Lalu kita di sini kita masukin ini 409. Nah, seperti itu perhitungan dari regulasi tunggal biaya promosinya. Sini aku izin cocokin lagi ya. Di sini sigma X-nya, lalu sigma Y-nya. Oke, I hope tidak ada perhitungan yang salah. Oke, sudah aman semua sepertinya. Oke. Nah, untuk metode regresi tunggal biaya promosi tidak diperlukan grafik karena dia kan tidak menghitung forecasting penjualan ya. Dia menghitung biaya promosi. Nah, biaya promosinya sudah diketahui dari kita yaitu biaya promosi tahun 2026 sebesar 494,24. Nah, itulah cara perhitungan dan pengerjaan dari nggak kelihatan ya. Maaf, ini dia. Aku baru sadar, maaf. Ini dia biaya promosi tahun 2026 yaitu sebesar 494,24. Ya, oke. Maaf tadi nggak kelihatan. Aku kira kelihatan. Oh, maaf sekali. Baru kelihatan ya ini. Aku taruh sini soalnya. Nah, oke. Gini aja. Nah, seperti itu. Jadi selesai sudah untuk perhitungan forecasting penjualan dan regulasinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kata kita, kata kita.